belum, Set? Oh, belum. Masih jauh. Masih jauh ya? Iya. Tadi saya di belakang, Set, kalau kajiannya aja berseri-seri gini, gimana prakteknya, Set? Insya Allah ya, Set, bertahap. Amin, insya Allah. Baik, alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, Ustadz Hasan sudah bersama kita. Insya Allah kita akan melanjutkan tema kajian kita, berbagi peran dalam keluarga. Pada Ustadz Hasan kami persilakan. Ya, atur nuhun. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Zat yang maha memiliki berbagai macam kenikmatan yang memberikan kepada hambanya secara cuma-cuma. Nikmat iman, nikmat dunia, nikmat agama, dan semua nikmat yang sudah kita rasakan. Tidak lupa sholawat serta salam semoga terlimpahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan sekalian ya yang dirahmati oleh Allah, baik yang sedang hadir di tempat ini maupun yang online live streaming ya, gitu ya, pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita akan melanjutkan tema kita seputar berbagi peran bersama keluarga. Dan kemarin kita sudah sampai pada qawamah, ya, sampai pada qawamah. Dan diawali dengan kenapa pentingnya kita berbagi peran, ya. Kemudian juga aturan siapa yang dipakai, begitu ya kemarin itu. Kemudian juga bagaimana cara pandang Islam memandang jenis kelamin yang berbeda dengan peran yang berbeda, kan begitu ya. Dan kemarin kita sudah bahas itu semua, bahwa pentingnya kita memiliki peran masing-masing itu supaya teratur ya, supaya teratur. Kemudian juga aturan siapa yang harus dipakai, tentu aturan Allah. Nah, karena Allah lebih mengetahui ya tentang ciptaannya. Walaupun tentu dalam hukum Islam uraf itu tidak diabaikan. Uraf itu kebiasaan. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi salah satu sumber kita dalam berinteraksi bersama pasangan. Ya, dalam berbagi peran itu kalau sudah sama ridho dan itu juga tidak dilarang dalam agama, maka dibolehkan. Ya, dan ini banyak sekali. Nanti adat istiadat itu akan berbeda-beda. Orang Sunda, jeung orang Padang, jeung orang Jawa, jeung orang Kalimantan, jeung orang Aceh mungkin punya adat yang berbeda terkait dengan interaksi peran suami istri. Ya, kalau selama tidak melanggar syariat boleh, sah-sah saja. Ya, selama ada keridhaan, selama tidak melanggar syariat boleh, silakan, asal dimusyawarahkan. Ya. Dan kemudian telahir, kemarin kita ngebahas, bukan telahir, pengantar, masih pengantar, kita bahas adalah bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak dibedakan status mulianya di hadapan Allah. Ya, mau laki-laki mau perempuan, kedua-duanya punya kesempatan yang sama mulia di hadapan Allah. Ya, tidak lantas perempuan walaupun jadi makmum jadi kasta kedua dalam Islam. Ya, juga tidak lantas karena laki-laki jadi imam di rumah tangga itu menjadi kasta pertama dalam Islam atau nabi dalam kehidupan. Enggak. Ya, laki-laki dan perempuan punya kesempatan yang sama mulia di hadapan Allah. Ya, jadi imam punya otoritas lebih, punya kewajiban lebih, itu tidak menunjukkan dia lebih mulia di hadapan Allah. Dan jadi makmum sebagai seorang perempuan itu tidak menunjukkan dia lebih hina daripada laki-laki yang menjadi imam. Ya, ini harus dipahami teman-teman, para akhwat, para ikhwan, supaya apa? Supaya kita menjalankan peran kita masing-masing. Jadi ulah silih tuduh gitunya, menuduh suami lebih mudah itu ya. Perempuan atau istri lebih mudah itu ya. Jadi saling nuduh, akhirnya saling menuduh karena tadi teh merasa bahwa kamu mah lebih enak daripada aku gitu kan.
suaminya nuduh ke istrinya kayak begitu, istrinya nuduh kepada suaminya kayak begitu gitu ya. Enaknya jadi bunda atau bunda mah di imah wae, ayah mah kapanasan, kahujanan, kaanginan ya, jualan kadang tepayu ya, gawe kadang dicarekan kudunungan, enaknya bunda ya ada di rumah. Cek bundana enaknya ayah atau di luar jalan-jalan wae cenah ya. Bunda mahnya ngasa ukur di Singapura, tahu di Singapura di sisi ke tengah ke dapur gitu we nya, di sisi ke tengah ke dapur gitu ya. Panggih teh jeung tembok deui, jeung tembok deui, jeung budak deui, jeung budak deui. Ya ari ayah mah enak cenah ulin wae gitu. Jadi semua bisa saling menuduh, paham ya? Ya, tetapi kalau sudah paham dengan tugasnya, paham bahwa punya kesempatan mulia yang sama, dia tidak akan menyalahkan pasangannya, hanya punya peran yang berbeda. Oke? Nah ini penting. Ya dalilnya mana? Ini mereview sebentar ya. Dalilnya yaitu Quran surat An-Nahl ayat 97, kemarin sudah disampaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang amal soleh, mau laki-laki mau perempuan ya, wa huwa mu'min, syaratnya cuma punya iman. Ya, kemudian apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka akan kami berikan kehidupan yang baik. Ya, yang kedua walana jaziyannahum, dan kami pasti akan memberikan balasan kepada mereka bi ahsan, dengan sesuatu yang lebih ahsan, lebih baik kualitasnya, lebih baik kuantitasnya. Bimakanu ya'malun, disebabkan apa yang sudah mereka kerjakan. Jadi teman-teman sekalian, inilah dalil yang menyatakan perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama. Ya, mana yang paling gede pahalanya? Paling ahsan amalnya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi siapakah yang paling gede pahalanya? Yang paling ahsan pahalanya, amalnya. Yang paling bagus amalnya. Siapakah yang paling bagus amalnya? Kata Fudail bin Iyad, yaitu aswabuhu wa akhlasuhu. Ya, caranya paling benar, niatnya paling ikhlas. Sudah. Itu. Jadi ini enak ya, subhanallah. Kalau sudah begini, peran apapun ya udah terima, jalani aja gitu. Jadi bukan banyak-banyakan amal, Ustaz? Bukan banyak-banyakan amal gitu ya. Yang banyak amal belum tentu juga banyak pahala. Iya. Ya, begitu. Iya. Ya, jadi teman-teman sekalian, ini penting dipahami supaya apa? Supaya kita bisa rileks dengan peran kita. Peran kita masing-masing. Karena berapa banyak ya suami atau istri tidak rileks ya, atau banyak kesal, rungsing bin rudet bin pagujud bin pabaliut bin ramijud dalam kehidupannya menjalankan peran, hanya tidak menerima jadi peran dalam hidupnya. Aing jadi salah kita menikah kieu nya capek-capek teuing gitu. Jadi pamajikan mah kieu nya menikah kudu ngurus budak, kudu nyusuan, kudu nyiapin buat suami gitu ya. Jadi dia tidak rileks dalam menjalankan perannya karena tidak menerima. Paham nggak? Maka penerimaan itu penting. Terima dulu peran itu. Bagaimana cara menerimanya? Allah tidak pernah salah mentakdirkan hidup, dan Allah tidak pernah salah membuat aturan. Dan Allah pun membuka pahala selebar-lebarnya. Paham nggak? Nah itu, kalau sudah itu udah rileks. Ya. Jadi jangan memperberat peran kita, tugas kita dengan tidak menerima peran hidup itu gitu. Ya, kalau tidak menerima capek. Ya, malah nambah stres, stroke, stop kayak gitulah ya, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini penting. Jadi ayah, jadi ibu sama. Ya terima dulu gitu. Itu peran ayah, itu peran ibu, itu peran laki-laki, itu peran perempuan. Tarimakeun geus gitu. Kumaha cara menerima? Satu, tadi teh yakin Allah teu pernah salah. Yang kedua, ya selain takdir Allah tidak pernah salah, aturan Allah nggak ada yang salah gitu. Yang ketiga, apapun amalnya pasti berpahala jika ikhlas. Selesai. Rileks hirup teh gitu maksudnya teh. Ya, makanya kenapa orang ayah bunda, teman-teman sekalian, setan itu bisa menggoda, iblis itu bisa menyesatkan semua manusia kecuali satu, kata iblis. Siapa? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, orang yang ikhlas itu susah diujinya. Rek jadi lalaki siap, rek jadi awewe siap gitu. Mau jadi peran jadi suami, oke.
mau jadi peran istri laksanakan gitu, rek jadi kolot tuh bener gitu, rek jadi budak tarimakeun we bakti ka kolot gitu. Jadi orang ikhlas masih diuji. Kalau di medan perang disuruh paling depan dia siap, disuruh paling belakang dia tidak merasa dikucilkan. Paham nggak? Itulah orang ikhlas. Kalau orang ikhlas susah diujinya. Lamun cek orang Sunda lulus liat siga dodol, lulus liat gitu, hese gitu ya. Ya, jadi orang ikhlas itu susah diuji. Itu dibere benghar henteu lalai, dibere miskin terungsing. Paham nggak? Itu orang ikhlas. Susah. Dikasih kaya tidak terlalaikan, dikasih miskin tidak keluh kesah. Ya, belum dapat jodoh menjomblo ya tetap bersabar. Sudah dapat jodoh tetap bersyukur. Hese orang ikhlas mah rek diujina. Jadi setan teh kalau menggoda orang ikhlas mah susah. Makanya ya terima dulu. Nah, ini penting, saya kira penting karena ini jauh lebih penting selain daripada wawasan kita mengenai tugas-tugas peran dalam rumah tangga. Sebelum berbagi peran, paham dulu ini. Sebelum berbagi peran, pahami dulu pondasinya. Ya, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Kemarin kita ngebahas qawamah. Ya, qawamah itu adalah pilar. Qawam itu adalah pilar. Jadi laki-laki itu adalah pilar bagi bangunan rumah tangga. Jadi kalau rumah tangga ini pilarnya, bangunan rumah tangga ini pilarnya nggak kuat, ya nggak loba gitu. Ya mual ajeg. Makanya inilah beratnya jadi laki-laki. Ya, sebab oyagna rumah tangga salah satunya adalah faktor paling besar tegaknya qawamah. Paham nggak? Jadi ya keajegan rumah tangga teh ya faktor terbesar adalah keqawamahan sang suami. Ya, jadi kalau suaminya tidak bisa menegakkan qawamah, kadangkala perempuan sehebat apapun atau rumah tangga sebagus apapun, bangunannya gampang oyag, gampang dedek, ya bahkan mudah hancur. Kenapa? Karena qawamahnya tidak tegak dengan kokoh. Bukan sekedar ada pilar ya, Seth? Iya. Tapi harus tegak. Harus tegak. Kuat, kokoh. Bukan ada pilarnya gitu. Bukan sekedar ada gitu. Iya, bukan sekedar ada. Iya, betul. Begitu ahi. Jadi subhanallah ya. Jadi makanya menjadi laki-laki itu berat. Ya, berat. Dan saya merasakan berat jadi laki-laki teh. 98 kilo itu berat. Masya Allah. Ya, jadi berat teman-teman ya. Nggak mudah gitu. Sayangnya pendidikan anak laki-laki kita tidak dipersiapkan untuk memasuki jenjang rumah tangga. Itu masalah. Ya. Nggak ada di sekolah. Nggak disiapkan gitu. Sekolahan kita kadang-kala nggak menyiapkan untuk menjadi laki-laki yang baik dalam rumah tangga. Bahkan kadang-kala sekolah kita tidak menyiapkan untuk menjadi perempuan yang baik dalam rumah tangga. Ini penting ahi. Ya, makanya kalau hari ini, mohon maaf ya, kemarin antum pernah dengar awal-awal pandemi di Kabupaten Bandung Pengadilan Tinggi Agama di Kabupaten Bandung, perempuan kan ngantri gugat cerai. Ya. Itu sebenarnya bukan hanya fenomena kemarin aja. Nah, hanya pas momentum pandemi aja mungkin kelihatan berbarengan. Tapi fenomena itu udah lama kayak begitu. Ya, dan bukan hanya di Kabupaten Bandung, di Makassar, di Banten, di Serang, itu banyak kayak begitu. Dan itu adalah gambaran bagaimana dengan sistem pendidikan kita yang menghasilkan kualitas manusia yang tidak siap untuk memasuki jenjang rumah tangga. Ya, wallahu a'lam bishawab nih. Mohon maaf ya, ayah bunda, akang teteh sekalian, ini autokritik buat kita, evaluasi buat kita. Maka teman-teman sekalian, ya, qawamah itu kata Ibnu Katsir ada 4 kemarin ya. Satu adalah ro'isuha. Betul ya? Ro'isuha itu apa? Pemimpin. Ro'in itu adalah yang memimpin, yang memanage, yang memberi, yang ketuanya. Yang kedua adalah al-hakimu alaiha, yang memutuskan hukum. Di keluarga yang memutuskan hukum itu adalah suami.
Kemudian yang ketiga adalah kabiruha, yang wibawa, yang mengayomi. Kabir teh lain awaknya. Kabir itu kan besar. Kalau badan besar namanya samin, gemuk. Ya, jadi kabir itu adalah yang berwibawa, dewasaeun gitu. Ya, anu mengayomi. Ya, suami itu harus kayak begitu. Laki-laki harus kayak begitu. Ya. Kemudian kenapa mengayomi? Ya karena dia punya yang harus diurus, makmum gitu. Ya, yang harus lebih banyak maafnya, lebih lapang hatinya, lebih ikhlas niatnya, lebih besar rasa syukurnya siapa? Suami. Kabir. Ya. Makin berat. Iya. Subhanallah. Makanya saya bukan nakut-nakutin, tapi memang begitu faktanya. Kalaupun kita inilah pentingnya kita belajar. Ya, makanya kenapa laki-laki itu disebutkan rojulun? Kan ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Rijal itu kan jama daripada rojulun. Ro jim lam itu laki-laki. Kalau ro jim lam rijlun, bukan rojulun tapi rijlun, harokatnya beda. Tulisannya sama. Rijlun apa? Kaki. Karena memang laki-laki harus jadi tumpuan. Ulah protes gitu. Cek suku teh, mana emang ngeunahnya hulu di luhur wae gitu. Awak mana emang ngeunahnya teu pernah nincek taneuh gitu siga urang. Teu kudu protes. Lah memang tugas suku masih gak gitu. Paham enggak? Tugas kaki memang di bawah. Jadi laki-laki itu seperti kaki di bawah, bukan diinjak-injak, bukan. Jadi tumpuan, menopang. Hari ini tulang rusuk dipaksa jadi kaki. Ya, jadi tulang punggung. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Patah. Maka jangan heran kalau perempuan ya hilang peran kesuamiannya, dia jadi tulang punggung, moal ajeg. Ada keterbatasan. Selalu ada keterbatasan. Masya Allah ya. Alhamdulillah hujan. Allahumma sayyiban nafi'an. Subhanallah teman-teman itu. Yang keempat apa? Mu'addib. Mu'addib itu apa? Mu'addib itu adalah yang mendidik. Kalau tadi al-hakimu 'alaiha itu adalah yang memutuskan hukum di rumah tangga. Makanya kalau dalam hukum fikih kata Imam Al-Ghazali, kalau seorang istri sudah nanya urusan agama ke suaminya, suaminya sudah menjawab, dia tidak usah nanya ke yang lain, walaupun ke ustadz, ke kiai, ke ulama. Kalau salah gimana sih? Ya resiko suaminya. Ya itulah berarti jadi suami surga dan nerakanya. Makanya kalau suaminya nggak mampu, tanya ke ustadznya gitu. Ya. Yang lebih sering ngaji istrinya saya. Nah itulah pentingnya sharing. Ya istrinya lebih sering ngaji misalkan gitu ya. Dia sampaikan, tapi ya sakapenaku umi mah ya hukum nanti kieu tak gitu ya. Jadi jangan memutuskan hukum sendiri di rumah tangga. Ya dia harus atas izin suaminya, bukan memutuskan hukum sendiri. Paham ya? Oke, jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya itulah al-hakimu 'alaiha. Nah, yang keempat adalah mu'addibuha. Mu'addibuha itu adalah yang mendidik. Nah, saya mau sedikit berikan porsi yang agak banyak ini tentang bab pendidikan. Karena, akhi, ya teman-teman sekalian, ini sering sekali dilalaikan oleh para suami. Ya, jadi kalau sudah punya anak, dia jadi ayah, dia tidak menunaikan tugasnya sebagai mu'addib. Satu di antara 5 kesalahan pemahaman orang tua dalam mendidik adalah tanggung jawab ibu, bukan tanggung jawab ayah. Kan ibu madrasah Al-ummahatu madrasatul ula. Ya, peribahasa bahasa Arab bahwa ibu adalah sekolah pertamanya anak. Sepakat? Kepala sekolahnya siapa? Bapaknya. Kepala sekolahnya siapa? Ayahnya. Ya, bismillah. Jadi kalau ibu disebutkan sebagai sekolah pertama anaknya, kepala sekolahnya siapa? Ayahnya. Dan hari ini banyak ayah-ayah yang tidak mau terlibat dalam urusan mendidik.
Akhirnya apa? Istri curhat seputar anaknya, nggak mau. Anaknya ada masalah, istrinya minta solusi, nggak mau. Ya, yang terima beres we gitu. Ya, maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini penting memahami bahwa ayah itu punya tanggung jawab mendidik. Makanya kenapa dalam Al-Quran kalau bab pendidikan itu selalu ayah yang hadir. Luqman, ayah atau ibu? Luqman, ayah. Imron, ayah atau ibu? Ayah. Ibrahim, Ayah. Nabi Yusuf dikisahkan dengan ayahnya, dengan ibunya, dengan ayahnya. Siapa ayah Nabi Yusuf? Ishak. Nabi Yakub. Yakub. Ya, Nabi Yakub. Yakub putra Ishak kan? Ya. Ya, Ishak, Yakub, Yusuf, gitu ya. Subhanallah, ayah lagi. Jadi sebetulnya ayah itu punya peran dalam mendidik anak gitu. Ya. Jadi jangan sampai kita memahamkan ngedidik malah tugas bunda weh. Ya. Itu. Apa bedanya kepala sekolah dengan penjaga sekolah? Kan ayah kepala sekolah, ibu sekolahnya, kepala sekolahnya ayah. Apa bedanya kepala sekolah dengan penjaga sekolah? Kalau kepala sekolah dia nggak mesti ngajar tiap hari. Sepakat? Sepakat. Ya, dia tidak harus mendampingi siswa tiap hari. Sepakat? Sepakat. Ya, dia tahu mana kelas yang bocor tapi belum tentu dia yang membenarkan, betul? Iya. Ya, Betul. dia tahu tentang pengeluaran cash flow keuangan, pemasukan, pengeluaran, rencana anggaran, tapi belum tentu uangnya di dia, betul? Betul. Nah. Dia tahu masalah anak-anak, tapi teknisnya dia belum tentu turun ke lapangan, sepakat? Sepakat. Itulah kepala sekolah. Kalau penjaga sekolah, dia tidak tahu kurikulum yang diajarkan di sekolahnya, dia tidak tahu tentang kondisi keuangannya, dia tidak tahu tentang ada masalah atau tidaknya, pelajaran apa yang disampaikan oleh para guru, tapi penjaga sekolah, lamun bocor, naik anak kenteng, lamun tembok rek uruk, karek dibenarkan, lamun cat ngesledeh, karek dicet deui gitu. Itu penjaga sekolah. Saya mau tanya, kalau ada tipe ayah yang kayak begini, tipe ayah yang gak mau tahu tentang anak, pokoknya mah lamun SPP kurang bebeja ke ayah, ya lamun sapatuna geus bolong bebeja ke ayah, seragamna geus ledeh bebeja ke ayah, sapatuna mohon maaf bukunya sudah habis bebeja ke ayah, ya kosakina geus bolong bebeja ke ayah. Ya, itu ayah penjaga sekolah atau ayah kepala sekolah? Berat jawabnya Ustaz. Itu ayah penjaga sekolah yang kayak begitu. Sekolah, ya. Iya. Ini banyak tipe-tipe ayah yang penjaga sekolah gitu. Bukan tipe ayah yang kepala sekolah. Akhirnya apa? Ibu menyelesaikannya sendiri dalam proses mengurus pendidikan anak. Ya, jadi ayah harus terlibat dalam mendidik anak. Ya, ini mohon maaf ya teman-teman. Ya, wayahna, tapi dah ustad, aku mah atuh bukan guru agama, bukan guru ngaji, lain urusan. Aku mah atuh dah S1 lain ke pendidikan, urusan. Ya, aku mah dulu nggak belajar ilmu pedagogik atau napi ilmu pendidikan, bukan urusan. Bungan saya jadi laki gitu Suruh siapa jadi laki-laki gitu? Paham nggak? Suruh siapa jadi laki-laki? Ngeresiko. Ya karena jadi laki-laki hayang teu hayang, resep teresep, daek teu daek, harus jadi muadib, harus jadi pendidik. Oke. Berarti tujuan pendidikan, kemudian kurikulum itu harus terlibat. Harus terlibat. Ini banyak ayah-ayah yang nggak tahu apa yang diajarkan ke anaknya. Harus terlibat. Walaupun tadi tataran teknis yang nggak mesti kita harus tiap hari dengan anak. Paham nggak? Tataran teknis yang bisa jadi bunda gitu. Tapi kita tahu ada masalah, kita tahu ada perencanaan, kita tahu tentang pembiayaan, ngerti? Oke. Jadi para ayah, ya wayahna, gitu ya. Inilah tanggung jawab tanggung jawab ayah, tanggung jawab suami. Yang keempat adalah muadib, sang pendidik. Tapi Ustaz aku teh kieu lah ya. Kalau berbicara nafkah, protes tuh para suami bahwa kewajiban suami memberikan nafkah. Sepakat tuh? Sepakat. Ada yang protes nggak kayaknya? Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Nggak ada. Yang ahli agama, yang nggak paham agama tahu bahwa
kewajiban suami adalah ngasih Nafkah. nafkah. Tapi kadangkala kalau mendidik, ini nggak tahu. Ya. Jadi teman-teman sekalian, oleh karena itu, terutama bagi para suami, salah satu qawwamah itu adalah muadib, menjadi sang pendidik. Ya, makanya harus belajar ilmu mendidik itu, ilmu tarbiyah. Ya, mau tidak mau, urusan berilmu atau tidak berilmu itu urusan lain. Karena pendidikan tidak selalu identik dengan pengajaran. Bedanya di mana, Ustaz? Bagus nih pertanyaannya. Bedanya gimana nih? Kalau pengajaran itu yang dikasih adalah ilmunya. Ya, tapi kalau pendidikan itu mendidik itu lebih luas daripada sebatas memberikan ilmu. Bisa jadi dia tidak tahu ilmunya, tapi dia bisa menjadi pendidik yang baik. Contohnya, mendampinginya, memotivasinya, ya, tidak mencelaknya. Itu pendidik. Tapi kalau pengajar, dia harus punya skill ilmu tertentu. Ya. Jadi mengajar itu, mendidik itu bukan selalu mengajar. Bisa dengan teladan gitu. Bisa dengan teladan. Cuman mendampingi, kata-kata motivasi, memberikan kata-kata afirmasi, tidak mencela hasil yang sudah dilalui oleh anak. Pendidik. Ada 5 langkah bagaimana mendadak jadi pendidik. Ayo, Ustaz. Ya. Panjang. Siap. Ya. Tetapi intinya adalah itu. Jadi saya ingin akibatnya apa? Ayah tidak hadir dalam proses mendidik anak. Ada masalah baru, ya, ada masalah baru, kebakaran jenggot. Mohon maaf, berapa banyak kasus LGBT, oke, Ya. gay contohnya, gara-gara ayah tidak hadir dalam mendidik anak laki-laki. Gara-gara ayah tidak hadir dalam mendidik anak laki-laki. Padahal ada ayahnya, Ustaz. Padahal ada ayahnya. Tidak. Itulah yang disebut oleh Bu Eli Risman, ya, atau Pak Aad, ya, para psikolog mengatakan ayah ada, ayah tiada. Jadi jasadnya ayah, tapi perana eueuh gitu. Ya, itulah ayah ada, ayah tiada. Saya dipahami, Ai? Kalau antum ngahulang wae teh kunaon? Berat, Ustaz. Keingetan, Masya Allah, kepikiran. Ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa? Karena ketika anak berinteraksi, anak laki-laki nih, anak laki-laki berinteraksi dengan ayah, dia sedang menyalurkan maskulinitasnya. Anak laki-laki. Jadi jadi laki itu kan berarti kudu, kamu jadi laki-laki, nanti gak boleh begitu, harus begini, gak boleh begitu, harus begini. Ya. Bukan kayak begitu. Itu mah mengajar. Mengajar, tapi kalau kita mendidik anak laki-laki, hadirkan ayah, dampingi anak laki-lakinya, main bersama ayah, itu bagian daripada menyalurkan maskulinitas. Cara menyelesaikan masalah ayah dengan bunda beda. Anak laki-laki kalau terlalu banyak dengan ibunya, dia akan menyelesaikan masalah dengan cara perempuan, Perasaan. bukan dengan cara laki-laki. Cara perempuan tadi apa? Perasaan. Perasaan. Laki-laki? Logika. Paham ya? Paham, Ustaz? Iya. Maka teman-teman sekalian, ini yang sering sekali tidak dipahami oleh sebagian besar teman-teman kita, ya, dalam proses mendidik teh seolah-olah ayah teh berlepas diri. Ya. Nah, tadi kalau yang dibacakan oleh ahli siapa? Aldi, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Itu ayat ditujukan untuk guru, untuk orang tua. Untuk orang tua. Mudzakkar atau muannas, laki-laki atau perempuan? Ditujukan untuk laki-laki, untuk perempuan. Qu anfusakum. Laki-laki. Kalau laki-laki itu ayah atau ibu? Ayah. Suami atau istri? Suami. Tuh. Ya. Jadi teman-teman sekalian, inilah pentingnya kita memahami peran ayah sebagai muaddib. Ya, subhanallah. Baik, mudah-mudahan ini sedikit tersadarkan gitu ya. Karena banyak, udah hoream atau capek gitu. Males. Padahal nggak harus selalu ngajarin anak gitu. Ya. Bisa jadi cuman mendampingi,
Bisa jadi cuman ngobrol. Anak laki-laki dengan anda para ayah, itu adalah obrolan laki-laki. Jangan dianggap sepele itu. Kadang-kala kita mau menganggap sepelenya kan, menikah ngobrol jeung budak non hebatnya itu gitu. Padahal kalau anak laki-laki lagi ngobrol dengan anda sedang menyalurkan maskulinitasnya kepada anak laki-laki anda. Laki-laki itu kieu gitu. Tapi kita sering nggak sadar. Anda main, wahai para ayah, Anda main dengan anak laki-laki Anda, tepira hujanan, renang bareng, sesepedahan bareng. Itu kudu diajar matematika wae atuh. Nggak mesti harus laporan tahfidz Quran wae atuh. Ya, tapi mendidik itu luas. Bisa main bareng, ya bisa bikin Lego bareng, bisa sesepedahan bareng, hujanan bareng. Anda main dengan anak laki-laki Anda, itu Anda sedang menyalurkan maskulinitas kita. Paham nggak? Paham, Ustaz. Ya, begitu. Jadi para ayah libatlah. Antum tahu nggak kisah Imron? Ada ya kisah Imron kan di Al-Qur'an? Imron. Jadi teman-teman, Imron itu ya istrinya hamil. Siapa istri Imron namanya? Hana. Ya, siapa? Hana, Bu. Hana. Ya. Bukan ibu Imron. Oh iya. Atau Nyonya Imron ya. Nyonya Imron. Hana itu teman-teman sudah sedang hamil. Ketika Hana itu melahirkan, Imron itu wafat. Ketika Hana itu melahirkan, Imron itu wafat. Jadi Maryam, anaknya Imron, dilahirkan dalam kondisi yatim, Tanpa ayah. tanpa ayah. Tapi kenapa disebutnya keluarga Imron bukan keluarga Hana? Bapaknya Imron, Ustaz. Iya, padahal ayahnya tidak ikut mendidik. Ayahnya tidak ikut mendidik. Tetapi teman-teman sekalian, Imron sudah menyiapkan ibu terbaik untuk anaknya. Jadi yang disebut ayah mendidik, punten ya. Sanes berarti kedah ngerjakeun PR tiap dinten jeung budak urang teh gitu. Bukan berarti kita yang harus gantiin popok anak tiap hari. Bukan berarti kita yang harus mandiin anak tiap hari. Bukan itu mah sesekali we. Yang pertama dan yang paling utama yang disebut ayah mendidik anak, menyiapkan ibu terbaik untuk anak-anaknya. Paham? Lamun can baik kumaha, Ustaz? Wayahna. Ya. Bukan cari baru, Ustaz ya, tapi diperbaiki. Diperbaiki ya. Paham ya? Paham, Ustaz. Ya, paham. Jadi teman-teman, itulah tugas kita. Jadi kalau kita jadi pendidik, sebelum mendidik anak, didik istri. Itu. Ya, itu tanggung jawab kita. Gimana caranya? Tidak mesti kita yang harus jadi gurunya. Bisa jadi kita datang ke majelis taklim bareng. Bisa jadi kita datang ke ustadz bareng. Bisa jadi kita di rumah cuman bacain buku ke istri. Paham nggak maksudnya? Paham. Ya, jadi tahapan bagaimana mendidik anak adalah didik istri. Wayahna itu tanggung jawab urang tadi. Sebagaimana kita menyebutkan wayahna lamun urang geus menang rezeki gitu ya. Menafkahi. Wayahna we da urang teh lalaki cenah wajib nganafkahan gitu. Sekarang tambah lagi, wayahna we urang teh jadi lalaki wayahna kudu ngadidik gitu. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Oke. Jadi teman-teman sekalian, itulah yang disebut dengan ayah mendidik. Makanya ketika Umar bin Khattab, ayah bunda sekalian, Umar bin Khattab itu didatangi oleh seorang oleh seorang ayah yang merasa anaknya durhaka. Ya Amirul Mukminin, anakku sudah durhaka. Mana anaknya? Bawa, kata Umar. Ditanya anaknya. Betul kamu sudah durhaka kepada ayahmu? Ya Amirul Mukminin, apa hak anak yang menjadi kewajiban bapaknya? Jadi anaknya protes. Wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, apa yang menjadi kewajiban ayah kepada anaknya? Anaknya ngomong kayak begitu. Kata Umar, 1 dikasih nama yang baik, 2 disiapkan ibu yang baik, 3 diajarkan Al-Quran. Itu hak anak yang menjadi kewajiban bapak. Kata anaknya,
wahai Amirul Mukminin, sampai saat ini satu pun nggak ada yang aku terima. Ya, namaku jelek. Ya, yang kedua, ibuku hamba sahaya, bukan ibu yang baik. Yang ketiga, sampai detik ini aku belum diajarkan Al-Quran oleh ayahku. Maka kata Umar bin Khattab, kalau begitu yang durhaka bukan kamu, tapi yang durhaka adalah bapakmu kepadamu. Jadi ada istilah bapak durhaka ke anak. Ya, itu riwayatnya ada dalam kitab Tarbiyatul Aulad Dr. Nasih Ulwan. Ya, Dr. Abdullah Nasih Ulwan. Itu ada ya. Jadi Umar bin Khattab mengatakan, jadi yang durhaka itu adalah kamu ke anakmu. Kenapa? Sebab ya tidak memberikan hak anak. Kasih nama yang baik, siapkan ibu yang baik, ajarkan Al-Quran. Makanya diajar Al-Fatihah mau lah ke guru agama na, bapak-bapak lebar. Sayang. Kenapa? Sebab ya Al-Fatihah dibaca satu hari 17 kali sama anak kita. Teka bita orang ku pahalana. Selama anaknya masih baca Al-Fatihah. Selama anaknya baca Al-Fatihah, kita dapat pahalanya. Coba. Ya, jadi lamun diajarkan ke batur ulah atoh orang teh. Aduh, anakku alhamdulillah sudah hafal Al-Fatihah, diajar tisahanya. Sebetulnya mah rugi. Kenapa rugi? Karena ladang pahala kita diambil oleh orang lain. Oh, iya. Paham ya? Paham. Oke, wallahu alam bisawab. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah ayah sang pendidik. Ya, ayah sang pendidik. Ya, wallahu alam bisawab. Baik, sebelum dilanjutkan. Masya Allah. Sebelum dilanjutkan, jika ada pertanyaan. Ya, alhamdulillah. Ini masih koam. Tadi koam 4. Kita masih mendalami yang bagian muadib ya, pendidik. Maka dari tadi saya nanya banyak. Maka silakan pada para jamaah yang mau bertanya langsung bisa. Mungkin karena belum diedarkan ya kertas pertanyaannya. Kalau ada yang mau tanya langsung boleh silakan. Atau kalau ada yang mau menuliskan pertanyaannya di kertas yang sudah disiapkan panitia juga silahkan. Enggak. Tang Adib. Ya, ada? Ada? Yang mau langsung tanya silakan. Bapak Ibu, ada yang mau bertanya langsung? Enggak ada. Enggak ada ya. Oke, silakan Zat. Ya, Sambil menunggu ya. kita lanjutkan ya. Ya. Ada 5-10 menit lagi ya. Ya. Oke. Teman-teman sekalian, baru kita masuk ke perempuan. Apa perannya? Fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi perempuan yang solehah itu ya yang qanitat, hafizat. Jadi perempuan cuma 2, selesai, beres. Kalau laki-laki 1 qawamah. Kalau perempuan 2, hafizat, qanitat. Apa itu qanitat? Qanitat itu teman-teman adalah wanita yang taat. Ya, kata Syekh As-Sa'di mengatakan qanitatun lillah wa qanitatun li azwajihinna. 2, 1 taat ke Allah, 2 taat ke suami. Ya, jadi yang pertama, istri solehah itu kata Nabi, kata Allah dalam surat An-Nisa ayat ke-34 itu adalah qanitat, taat ke Allah, taat ke suami. Selesai. Itu tugas utamanya. Makanya teman-teman sekalian, kata Nabi, idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zaujaha qila laha udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Kata Nabi, apabila perempuan itu sholat 5 waktu, saum Ramadan sebulan, taat ke suami, menjaga kehormatan, ya, maka kata Nabi akan dikatakan nanti di akhirat, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Masuklah hai kamu perempuan ke dalam pintu surga yang mana saja kamu inginkan. Enak jadi perempuan, Sat. Kan opat ya. Kalau opat kali. Salat 5 waktu ya. Kemudian saum Ramadan, taat ke suami, jaga kehormatan. Sudah.
Ya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah taat yang pertama, yaitu ke Allah, kemudian ke suami. Makanya Nabi pernah memberikan nasihat kepada salah satu bibinya. Fangzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki. Maka lihatlah kamu posisinya kepada suamimu. Ya, di mana posisimu? Karena sesungguhnya suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Masya Allah. Ya. Posisi istri di hati suaminya atau gimana? Maksudnya adalah sikap istri kepada suami. Oh. Lihatlah sikapmu kepada suamimu, karena itu akan menjadi surgamu dan nerakamu. Nah, makanya para bunda, para istri, para akhwat, ini yang harus menjadi ruh dalam melayani suami, surga jeung neraka gitu. Ini kalau kita tidak punya orientasi ini, capek, berat kita. Ya, tapi kalau punya orientasi akhirat, insya Allah kita jauh lebih mudah, jauh lebih ringan. Jangan lihat suaminya. Suami mah kadang pika sebelen, pika ambekeun. Ya, tapi kalau sudah melihat Allah yang memiliki surga dan neraka, kalau ingin mendapatkan kebahagiaan nanti di akhirat, sudah beres. Melayani suami nomor pertama. Makanya para bunda sebetulnya atau istri-istri kita itu tidak punya kewajiban nyesehan, masak, waswadah, nggak punya. Ya, sekali lagi ya, istri tegaduh kewajiban masak, nyesehan, waswadah, naon deui sok, nyetrikaan, ya, nilepan, komo kudu segala disikatan, Sasapu, nepi ka kenteng-kenteng disikatan gitu ya. Itu nggak ada kewajiban sebetulnya. Jadi kewajiban siapa, Ustaz? Kewajiban pertama siapa? Cari ridho suami. Itu yang masak kewajiban siapa? Saya tanya, masak wajib siapa? Kewajiban siapa yang masak? Kewajiban tukang sangu. Ya, tukang warteg nasi padang wah wajib masak kenapa? Ari istri mah nggak wajib masak. Suami tuh punten atuh ya. Suami nggak wajib masak. Suami itu wajib menafkahi. Menafkahi itu tuang tinggal raksukan tinggal rap, sare tinggal dug, ini tinggal jig. Itu nafkah. Kartos deh. Tuang tinggal pakaian tinggal rap, ya, sare tinggal dug, ini tinggal jig gitu. Maksudnya apa? Tidak wajib sebetulnya. Beli semua tuh nanti. Cuman kewajiban yang pertama adalah ridho suami. Jadi kalau suaminya lebih ridho masak, nyawayana. Kalau suaminya lebih ridho istrinya beres-beres rumah, wayana. Jadi kewajiban yang pertama apa? Ridho suami. Oh, jadi jangan sampai, ya mohon maaf nih, bahkan kewajiban pertama saya harus sampaikan ya, yaitu istimta kata para ulama. Tahu istimta? Istimta itu memberikan kesenangan seksual. Jadi istri itu tugas pertamanya adalah memberikan kesenangan seksual untuk suaminya. Makanya kenapa Nabi sampai bilang idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat la'anat hal malaikah hatta tusbiha. Jika ada seorang suami ngajak istrinya ke atas kasur, ya, lain rek main catur. Gitu ya. Jika ada seorang suami ngajak istrinya ke atas kasur, kemudian istrinya menolak dan suaminya marah, maka perempuan itu dilaknat sama malaikat sampai dapat ridho suaminya. Begitu. Subhanallah. Jadi tugas yang pertama dapat ridho siapa? Suami. Ridho suami. Sudah. Ya. Masya Allah. Paham nggak? Paham, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi tugas pertama itu selain dapat ridho suami, itu adalah istimta. Istimta itu apa tadi?
memberikan kesenangan seksual untuk suami. Jadi ulah tibalik gitu. Wasuheun beres, setrikaeun bersih. Ya, cucieun bersih, setrikaeun rapi. Rumah sareungit bareres baresih. Tidak ada debu, ya teu aya pot anu dengdek, teu aya. Hereang di rumah teh. Ya, rapi di rumah teh. Tempo suami datang ke kamar, istri teh keur kieu we. Tidur sendiri dia. Ya, ditoel ku suamina, bun, sape. Paham? Paham, Ustaz. Ngerti nggak? Ya, jadi jangan sampai anu teu wajib digarap, anu wajib ditinggalkan gitu. Makanya kalau ditanya, Ustadz, boleh nggak kalau kami perempuan minta pembantu ke suami? Boleh. Boleh. Ya, aku teh udah capek, komo jeung budak dua, can beresin di rumah, setrikaeun numpuk. Wasuheun jeung setrikaeun mah ka laundry we nya boleh? Boleh. Kunaon gitu bun? Bun teh bunda, bukan buntelan kade. Ya. Kenapa gitu bun? Ya aku teh pingin kamu pulang teh aku teh fresh. Aku teh pingin kalau kamu pulang teh aku teh seger. Lain sesa seseuheun, sesa pasakeun, sesa wasuwadah, sesa nyetrikaan. Karti teh. Aku pingin kamu pulang kerja teh aku teh seger. Makanya kalau bisa boleh nggak pekerjaan rumah teh aku titipin ke yang lain. Boleh. Ya. Dan suami harus bijak. Suami harus bijak. Kenapa? Pekerjaan-pekerjaan seperti ini, kalau Anda jadi suami yang hebat, saya sarankan jangan disentuh oleh istri. Tugas pokoknya mah selain tadi memberikan kesenangan fisik, seksual kepada suami, selanjutnya perhatikan anak. Ya, jadi ada skala prioritas gitu ya. Kecuali belum mampu nyawehna sabar gitu. Paham? Ya, jadi teman-teman ya, bapak-bapak, ibu-ibu, akang teteh sekalian, itulah tugas utama istri. Qonitat itulah taat. Ya, qonitat lillah wa qonitat li azwajihin. Makanya Allah sampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah, walahunna mithlul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Ya, dan bagi mereka lah perempuan punya hak yang sama dengan cara yang baik seperti kalian. Ya, jadi teman-teman yang dirahmati oleh Allah, ya inilah apa namanya tugas utama seorang istri adalah qonitat, taat sudah. Dan jangan merasa hina. Ya, itulah yang dilakukan oleh istri-istri Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada seorang istri namanya Muti'ah. Muti'ah ini adalah ahli surga. Muti'ah ini jadi ahli surga. Dia jadi ahli surga bukan gara-gara tahajudnya, bukan gara-gara sholatnya, bukan gara-gara tilawahnya, bukan gara-gara saum sunatnya, tapi dia jadi ahli surga disebutkan oleh Nabi tersebabkan kebiasaannya khidmat kepada suaminya. Khidmat kepada suaminya, melayani suaminya. Sampai-sampai diriwayatkan Fatimah ingin melihat bagaimana Muti'ah itu. Ya, ketika datang Fatimah anak Nabi ke rumah Muti'ah, dilihatlah rumah Muti'ah begitu sederhana. Ada pelepah korma, ya, daun pelepah korma. Ada lamun urang mah siga hoe teh naonnya? Apa? Keremukul. Cambuk. Ada cambuk. Ya, kemudian ada daun yang agak besar. Kata Fatimah, ini buat apa? Ya, ini daun pelepah korma buat alas tidur suamiku. Aku siapkan khusus untuknya. Artinya daun sabadak-badak keur naon? Keur ngipasan bisi hareudang. Itu cambuk buat apa digantungkan? Ini setiap malam aku kasihkan kepada suamiku dan aku katakan, wahai suamiku, jika kau menemukan kekesalan pada hari ini kepadaku, pukullah aku. Pernah dipukul sama suaminya? Kata Fatimah, belum. Lihat, Muti'ah dia viral di langit. Ya, viralnya di langit.
sampai-sampai Nabi sebutkan dia ahli surga. Gara-gara apa? Qanitat. Gara-gara qanitat, gara-gara khidmat ke jadi suaminya. Gara-gara hanya melayani suaminya. Bukan jadi seorang pembicara hebat. Bukan seorang influencer sekarang mah ya. Ya, yang followernya bisa jadi berjuta-juta. Bukan seorang yang terkenal di dunia. Ya, tetapi hanya gara-gara khidmat kepada suaminya, itulah yang menyebabkan dia disebutkan oleh Nabi sebagai ahli surga. Maka para bunda, Anda jangan merasa nanti hina kalau melayani suami itu gitu. Ya, kata Abdullah bin Mubarak, rubba amalin sogirin tukabirhun niyat, wa rubba amalin kabirin tusagirhun niyat. Kata Ibnu Mubarak, bisa jadi amal kecil di hadapan manusia, tapi besar pahalanya di hadapan Allah gara-gara niat. Dan bisa jadi pahalanya, dan bisa jadi amalnya keren, besar di hadapan manusia, tapi bisa menjadi kecil di hadapan Allah pahalanya gara-gara niat. Jadi tidak ada yang kecil, jamaah sekalian, terutama para bunda, jika apa yang kita lakukan itu untuk Allah walaupun kita melaksanakannya untuk suami. Makanya ada hadis yang sahih, la tu'addil mar'atu ya haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zaujiha. Seorang perempuan tidak disebutkan menunaikan hak Allah sampai dia menunaikan hak suaminya. Apa pelajaran dari hadis ini? Pelajarannya adalah yang pertama, perhatikan hak suami. Yang kedua, ya, hak suami tidak akan tertunaikan kalau kita tidak mencari ridho Allah. Makanya para bunda, teteh-teteh ya, terutama ketika kita menunaikan hak suami, mun tiasa mah lamun Anda kesal ke suami, perem dah. Bisi kesal gitu ningali suami, perem anggap bukan suami gitu. Maksudnya apa? Bisi kesel. Lipi HP-an martabak menikah hese wae gitunya. Ya, hayang roti bakar tepang meulikeun wae, ari cai teu meunang telat, ari mandi kudu pang naheurkeun wae, yang ari anduk kudu disadiakeun wae, ari baju kudu pang nyetrikakeun wae, ari martabak menikah poho wae misalkan. Ya, dia marah. Dan kita harus tetap menunaikan hak suami. Lihat saja ridho Allah. Sama ahi, kita jadi suami tidak selalu mendapatkan kondisi yang ideal, betul tidak? Betul. Ya, kadangkala pulang istri tidak surti. Apa surti? Ngarti, teu surti teh gitu. Bukan jadi tawarin minum gitu. Oh. Kalau kajong-jong we nonton Ikatan Cinta misalkan gitu ya. Ya, suami pulang bukan jadi tawarin makan. Kalau main HP we gitu. Ada nggak istri kayak begitu? Ada, teman-teman. Ya, di sanalah kita tidak bisa menunaikan hak istri kalau kita tidak mengharap ridho Allah. Capek. Ya, makanya harapkanlah ridho Allah sebelum menunaikan hak makhluk. Kartus. Ini saya kira hadis ini saya luar biasa ya. La tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addi haqqo zaujiha. Jadi seorang perempuan tidak akan menunaikan hak Tuhannya, hak Robnya sampai dia menunaikan hak suaminya. Begitu hadisnya. Pelajarannya satu, ya, tunaikan hak suami. Yang kedua, ini tidak bisa terwujud kalau tidak mengharap ridho Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Itu saja mungkin. Masya Allah. Ya. Oh, terakhir. Oh, gimana satu enggak? Yang terakhir adalah hafizat. Oh, iya. Hafizat itu adalah menjaga diri dengan menutup aurat, dengan tidak ikhtilat, menjaga amanah harta suami, menjaga ketika suami tidak ada. Ya, inilah yang disebut dengan hafizat. Tidak mudah keluar rumah tanpa izin suami. Ya, begitu. Ya, tidak mudah keluar rumah tanpa izin suami. Maksudnya keluar rumah yang safarnya. Ari ka warung kata tangga mamanya teuing gitu ya. Ya, begitu. Wallahu alam bisawab. Hatur nuhun, barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat, terinspirasi dengan materi kita. Iya, Dan kita anggap selesai di tema ini ya, bersama berbagi peran. Barakallahu fikum. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Baik, alhamdulillah nih di sini ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustaz.
Dibacain satu-satu Set. Siap. 4 Set, ada 4. Oke, yang pertama, apa hukumnya bila istri yang mencari nafkah buat keluarga sementara suaminya tidak bekerja? Set. Suami yang tidak bekerja, ya teman-teman, dan istri yang mencari nafkah, ini harus ditanya dulu udzur syar'i enggak? Oh, kenapa nggak bekerjanya? Set? Kenapa nggak bekerjanya? Apa karena sakit atau Apa memang belum karena dapat sakit, kerja? karena malas, apakah karena tidak punya skill yang bisa dieksplor melebihi daripada istrinya? Ini harus jelas dulu. Tapi kalau misalkan ini udzurnya udzur syar'i dan istri ridho serta suami juga mengizinkan, maka dibolehkan. Termasuk kasusnya juga untuk yang istri yang memang nggak punya suami, Set. Artinya suaminya meninggal atau... Oh iya, jelas itu. Gitu ya. Jadi memang boleh. Oke, lanjut. Bagaimana cara mendidik anak yang baik tentang masalah pelajaran sekolah di masa pandemi seperti ini? Wah, ini kayaknya masalah yang lagi ramai ini. Ya, masalah kayak begini jawabannya 2,5 jam. Masya Allah. Iya. Ya, Masya Allah ya. Jangan terlalu dipaksakannya teman-teman. Kalau ngedidik anak di masa pandemi, apalagi daring-daring begini ya. Iya. Ya belajarnya daring. Ya, indung nararungsing. Ya, Ini jadi balik tadi anaknya ya, Set. pening-pening gitu ya. Tugasnya ayah ya untuk kepala sekolah bikin pendidikan lagi. Oke, Lanjut, Set. siap. Bismillah Ustadz, bagaimana cara menghadapi suami yang kurang amanah terhadap istri? Misalnya tidak mendidik istri dalam hal agama. Jazakallah khair. Ya disadarkan, diingatkan. Kalau Anda yang jadi istrinya, maka minta. Ya, Bi, ya AA misalkan, minta. Ya, minta dibina, minta dididik, minta diingatkan, minta dinasehati. Ya, begitu. Dan jangan nunggu suami. Ya, jadi saya begini, kalau Anda bisa cari ilmu atas izin suami, itu aja udah juara. Udah juara. Iya, udah hebat itu. Ya, jadi Anda bisa cari ilmu, kemudian suami mengizinkan, nah itu tuh udah hebat, udah luar biasa. Karena di luar sana, banyak para suami yang tidak mengizinkan istrinya untuk cari ilmu. Dan nggak dididik juga. Dididik hente, diizinan hente. Terus istri yang solehah, hari mana ngimpi gitu. Baik. Yang terakhir, Set. Ya. Bismillah. Wah, ini dari istilah. Bismillah, bagaimana menghadapi suami yang enggan berbagi peran bersama? Yang enggan berbagi peran bersama. Ya, inilah pentingnya menumbuhkan kesadaran. Harus ada pihak ketiga. Pihak ketiga siapa? Orang tuanya, temannya, gurunya. Diingatkan, disadarkan tentang berbagi peran. Dan ini nggak mudah ini. Diobrolkan, ngobrol. Ya, coba dimusyawarahkan. Jangan sungkan untuk minta tolong, minta bantuan. Tapi hati-hati dengan vonis ya. Contohnya begini, ya, cing atuh ayah teh mantuan, ayah mah peperihan atau di luar teh damal teh ripu-ripu atau di bumi atau mantosan, ayah mah da pulang teh meningkatkan perhatian ka bunda teh, coba geura ayah jadi bunda, da capek teh leuwih tibatan ayah, tah nu kieu mah pi omongeun pi rudeteun. Jadi kalau ngomong jangan begitu. Dibalas sama suami saya. Maka kalau ngomong ya, boleh nggak aku minta tolong gitu. Kalau kata Bu Eli Risman, kalau nasihatin suami itu 3. 1, perbanyak hubungan seks. Yang kedua, jangan lebih daripada 15 kata. Yang ketiga, pakai metode tanya. Kayaknya yang paling susah 15 katanya. Iya. Kalau yang tadi itu lebih dari 15 kata. Ya, coba ayah teh. Kalau pulang teh ulah waka main HP gerak, komo main laptop mah. Pulang teh pinginnya bunda teh, ayah teh bantuin atuh. Ya, da bunda teh dari pagi-pagi sampai sore teh. Teu eureun-eureun gawe teh.
Ari ayah mah aya istirahatna, ari bunda mah tadi geus 20 teh. Jadi jangan lebih daripada 15 kata. 15 kata. Kok ngaruh sih 15? Ngaruh. Karena kalau ngomongnya lebih dari 15 kata itu bukan nasihat, bukan menyadarkan, itu berpotensi konflik nambah. Karena suami nggak senang kalau diomongin istri. Bukan karena suami tidak bisa mencerna lebih banyak kata gitu sih? Enggak, suami nggak senang diomelin istrinya. Termasuk saya. Level ustadz ya? Ya, sama. Ya, itu fitrah suami. Makanya kalau mau ngingetin suami, satu, selesaikan hubungan seksual. Yang kedua, ya hubungan seks selesaikan. Yang kedua, jangan lebih dari 15 kata. Yang ketiga, banyak nanya. Pakai kalimat tanya. Bisakah kamu bantu aku? Ya, bisa minta tolong nggak? Naon gitu bun? Pagi-pagi teh riweuh. Ada tuh kerjaan anu hiji bisa bantu ku ayah. Naon tah? Nya kumaha ayah we. Bade nyesehan, mangga wawasuh, mangga nyapu, mangga mandian budak, mangga rek sadayana atoh pisan umi mah. Gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa ya. Kayak jadi makin enak jadi istri, jadi perempuan satu kan. Ya. Tapi balik ke pertanyaan bahasan pertama ya, bahwa kita memang harus ikhlas ya dengan apa yang Allah takdirkan. Dan para ayah, para suami. Kebayangnya saya tadi sampai melong, aduh berat banget jadi suami ya Allah. Bahkan tadi soal muadib itu panjang banget. Sat, mau pertanyaan terakhir boleh Sat? Tadi dari 4 tadi peran qawamah Sat. Ini perannya mana yang harus didahulukan gitu Sat, atau Ya, gimana? Semuanya saling berkaitan sebetulnya. Rois berkaitan dengan al-hakimu alaiha, dengan kabiruha, dengan muadib. Kan kalau belum diajarkan, belum dididik, mungkin belum bisa nerima keputusan suami gitu. Ya, berarti prioritasnya muadib. Ya. Jadi memang proses muadib memang dari awal kita menikah gitu, saya udah Betul. langsung mulai proses muadibnya. Betul. Masya Allah. Ya, baik. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz Hasan atas penjelasannya kajian kita hari ini. Masya Allah ya, kita akhirnya bisa menyelesaikan materi tema tentang berbagi peran dalam rumah tangga antara suami dan istri ya. Dimana tadi pondasinya adalah kita harus ikhlas dulu ya Ustaz ya. Harus ikhlas tentang posisi kita, apakah sebagai suami atau sebagai istri, dan tidak saling aku teh paling susah gitu. Aku teh paling berat, nah nggak boleh kayak gitu ya. Jadi memang semua ada porsinya masing-masing. Dan tadi Ustadz menjelaskan bagaimana suami tugas utamanya adalah qawamah, sedangkan tugas istri adalah fasolihat, qonitat, hafizat. Hafizat, masya Allah. Istri yang soleh adalah yang qonitat, yang taat, dan hafizat yang menjaga diri, hafizat menjaga diri. Baik, alhamdulillah, jazakallahu khair kepada Ustaz Hasan telah menyampaikan materi ini. Insya Allah materi serial keluarga ini akan masih berlanjut ya Ustaz ya. Dengan tema berikutnya insya Allah kita akan lanjutkan lagi tema keluarga, serial keluarga ini di bulan depan ya, insya Allah di bulan April, Sabtu pertama bulan April insya Allah. Jazakallahu khair, juga jazakumullah khair pada Bapak Ibu yang telah hadir di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita terima dengan baik, bisa kita amalkan dan membawa keharmonisan dan kesakinahan lebih pada keluarga kita. Amin insyaallah. Baik, alhamdulillah kita akhiri. Oh ya, sebelum akhiri mungkin ada sedikit pengumuman bahwa Pemuda Istiqomah ini selain hari Sabtu pekan pertama juga kita ada tiap bulannya, tiap Sabtunya, tiap pekan ada kajian di sini sore seperti ini. Kemudian juga ada kajian di hari Senin malam, Senin ba'da maghrib ya, Senin ba'da maghrib, stay sharing tauhid on Monday. Jadi banyak bahasan, fokus bahasnya tentang tauhid. Jadi untuk jamaah sekalian yang mau ikut kajian Pemuda Istiqomah, silakan hadir di Sabtu sore dan Senin malam. Itu Pemuda Istiqomahnya. Masjid
istiqomahnya lebih banyak lagi. Salah satunya kita punya kajian duha ya. Kajian duha di Sabtu duha sama di Ahad duha. Silakan jamaah yang mau hadir bisa langsung ke Masjid Istiqomah. Alhamdulillah Masjid Istiqomah sudah menyelenggarakan kajian secara offline ya seperti ini. Jadi yang sudah kangen kajian offline silakan merapat ke Masjid Istiqomah. Mungkin itu saja dari saya sebagai pembawa acara. Atas kekurang-kurangnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadiran dan perhatiannya. Saya tutup dengan hamdalillahirabbil alamin dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.